Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita akan belajar lagi dari kisah seorang ulama, seorang alim, seorang faqih. Dikisahkan ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau terkenal sebagai seorang yang alim, seorang yang faqih. Bahkan beliau juga dikenal seorang yang doanya mustajab, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari beliau berkeinginan untuk beriktikaf di Masjid Al-Aqsa untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau berangkat ke Masjid Al-Aqsa, beliau membeli sekantung buah kurma di pasar Mekah. Dan di pasar tersebut beliau memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja pedagang, terus dia makan. Singkat cerita, dia sampailah ke Masjidil Al-Aqsa, dia beriktikaf kepada Allah. Tetapi ada yang aneh ketika beliau beriktikaf setelah berhari-hari berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada suara yang menyerukan kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Suaranya, "Hei Ibrahim, hari ini, saat ini doamu tidak diijabah, doamu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam dirimu, karena di dalam jiwamu ada benda yang haram, ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhmu." Ibrahim bin Adham berpikir, bertapakur, mengingat makanan apa yang masuk ke dalam perutnya, makanan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia telah memakan sebutir kurma yang jatuh di mejanya, di meja pedagang tersebut. Dia berpikir mungkin itu adalah barang yang haram yang aku makan. Kemudian beliau berkeinginan untuk menghalalkan kurma tersebut. Berangkatlah beliau dari Masjidil Aqsa menuju ke Mekah dan menemui pedagang yang dulu beliau membeli kurma tersebut. Tapi sayang, pas beliau nyampe di tempat tersebut, pedagang yang dulunya sudah tidak ada dan digantikan oleh seorang pemuda. Dan kemudian Syekh Ibrahim Adham bertanya kepada pemuda tersebut, "Hai pemuda, kemana pedagang kurma yang dulu?" Pemuda tersebut bilang, "Pedagang kurma yang dulu sudah meninggal. Beliau adalah ayahku dan beliau mewariskan tempat ini kepadaku." Kemudian Ibrahim bin Adham menyampaikan maksudnya ingin bertemu dengan bapaknya, bahwa dulu ada sebutir kurma yang aku makan dan aku menyangka kurma tersebut jatuh dari kantong kresekku yang aku beli. Padahal itu adalah sebutir kurma yang jatuh dari meja bapakmu. Dan aku ingin menghalalkannya hari ini supaya tidak menjadi penghalang di dalam doaku. Pemuda tersebut menjawab, "Aku mungkin bisa menghalalkan sekarang. Tetapi bapakku, orang tuaku meninggalkan beberapa anak. Dan ada beberapa saudaraku yang jauh di sana. Dan engkau juga harus meminta menghalalkan kepada saudara-saudaraku." Kemudian singkat cerita, Ibrahim bin Adham menemui saudara-saudaranya. Singkat cerita juga ditemui saudara-saudaranya dan menghalalkan kurma tersebut yang telah kemakan sama Ibrahim bin Adham. Singkat cerita, semua saudaranya dan keluarga yang punya dagangan kurma tersebut menghalalkannya. Hikmah dari kisah tersebut, kita bisa menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa menjaga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga darah
atau daging atau jiwa kita dari hasil makan-makan yang halal, dan kita akan menghasilkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang bisa mengikuti jalan Allah, generasi-generasi yang wataknya baik, generasi-generasi yang gampang dinasihati dalam kebaikan. Yakin bahwa generasi yang terjadi dari darah yang haram, generasi yang terjadi dari daging yang haram, generasi yang lahir dari makanan-makanan yang haram, itu akan susah sekali berbuat kebaikan dan akan gampang sekali didorong dalam kejahatan. Maka dari itu, pesan dari kisah ini, usahakan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, meskipun setetes air, meskipun sesuap nasi, ataupun sebutir nasi, usahakan yang masuk ke dalam tubuh kita harus dari yang halal, supaya generasi kita benar-benar generasi yang baik, benar-benar hasil dari perbuatan yang halal, benar-benar generasi dari hasil-hasil rezeki yang halal. Sekian dari kisah tersebut, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.